Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab Dr. Gigi spesialis periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran oleh Dr. Agus Susanto, Dr. Gigi, spesialis periodontik, subspesialis rekonstruksi periodontal dan implan dental konsultan, serta Dr. Ira Komara, Dr. Gigi, spesialis periodontik, subspesialis pengobatan periodontal konsultan, yang akan dipandu secara langsung oleh Diah Nindita Carolina, Dr. Gigi, spesialis periodontik, subspesialis rekonstruksi periodontal dan implan dental konsultan. Beliau adalah salah satu dosen dari Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Baik, saya akan sapa dulu Dr. Diah Nindita, apakah sudah siap untuk menjadi moderator pada sesi ini, Dok? Halo Bu. Halo Dok. Nih, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Dok. Iya, mangga Dok dipersilahkan untuk memandu acara pada sesi ini. Baik, terima kasih Tuan Kepati atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dokter sekalian. Ya, sungguh senang kita dapat dalam acara kali ini. Sebelumnya saya mungkin untuk memperkenalkan diri. Saya Diah Nindita Carolina, salah satu staf dosen di PPDGS Periodonsia FKG Unpad. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menjadi moderator pada sesi informasi di PPDGS Periodonsia FKG Unpad. Di sesi ini, kami akan menghadirkan dua narasumber dari PPDGS Periodonsia FKG Unpad, yaitu Dr. Agus Susanto, Dr. Gigi MKes, SP Perio Konsultan, RPID, dan Dr. Mara, Dr. Gigi Perio Konsultan, MP. Jadi sebelumnya mungkin saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae narasumber secara berurutan ya. Narasumber yang pertama adalah Dr. Agus Susanto. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Agus Susanto, Dr. Gigi MKes, SP Perio, Konsultan RPID. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Kaprodi PPDGS. Riwayat pendidikan beliau adalah Dr. Agus Susanto menamatkan Dr. Gigi pada tahun 2003 di FKG Unpad. Kemudian pada tahun 2006 beliau melanjutkan pendidikan spesialisnya di PPDGS FKG Unpad, PPDGS Perio FKG Unpad, dan kemudian pada tahun 2012 lulus sebagai Magister Kesehatan, dilanjutkan tahun 2017 menyelesaikan program doktoral di FK Unpad. Dalam bidang kepakaran nasional, Dr. Agus ini adalah spesialis bidang rekonstruksi periodontal dental. Saya selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Dr. Diah Nindita. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Nah, bersyukur, alhamdulillah ya. Mungkin saya lanjut dulu dengan kurikulum vitae narasumber yang kedua ya, Dok ya. Ya, silakan. Mohon izin ya, Dok. Ya, untuk kurikulum vitae Dr. Ira Komara, nama lengkap beserta gelar adalah Dr. Ira Komara, Dr. Gigi, SP Perio Konsultan MP. Jabatan beliau sekarang adalah Sekretaris Program Studi PPDGS Periodonsia FKG Unpad. Ya. Pendidikannya adalah Dr. Ira lulus sebagai Dr. Gigi pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 2006 lulus sebagai spesialis periodonti Unpad, dan di tahun 2014 menyelesaikan program doktoralnya di FK Unpad. Di bidang kepakaran nasional, beliau adalah salah satu pakar nasional di subspesialis medicine periodontal.
Izinkan saya untuk menyapa beliau ya, Dok. Selamat pagi, Dokter Ira. Selamat pagi, Ninit. Sehat ya, Semoga Dokter? semua sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah sehat. Apa suara saya cukup kedengar? Sangat jelas sekali, Dokter. Terima kasih. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu ya, Dok, kami persilahkan Dokter Agus dan Dokter Ira untuk memulai pemaparannya. Mangga, Dok, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mangga, Dokter Agus. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada MC dan juga mungkin panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Kemudian juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Budi, para wakil dekan, dan juga para kadep dan kaprodi di lingkungan FKG 4, beserta peserta sejawat sekalian dari berbagai perguruan tinggi, mungkin dari berbagai daerah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada sesi ini saya ingin menginformasikan sekilas tentang prodi Periodentia FKG 4. Mungkin sebelum saya presentasi, bisa tim Humas tolong bisa putarkan profil PPDGS. Selamat pagi, saya sebagai Kepala Instalasi Perio RSGM FKG 4. Periodontia adalah suatu bidang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari jaringan periodontal. Perawatan dari penyakit periodontal ini sangat penting karena merupakan inti dari semua perawatan di bidang kedokteran gigi ini. Prevalensi penyakit periodontal di Indonesia ini sangat tinggi, yaitu mencapai 75%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat mengenai kesehatan jaringan pendukung gigi dan mulut ini. Bahwa penyakit periodontal ini perlu ditangani secara seksama, di mana skilling dan root planning merupakan gold standar daripada perawatan penyakit periodontal ini. Kami menghimbau kepada teman sejawat yang apabila menemukan kasus-kasus penyakit periodontal yang lebih advance, kami mohon silakan rujuk ke RSG 4. Demikian profil singkat dari instalasi Periodontia RSG FKG 4. Mari kita tingkatkan kebersihan kesehatan jaringan periodontal kita demi senyum Indonesia yang lebih baik, lebih sehat. Selamat datang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut RSGM FKG 4. Saya Ira Komara, Kepala Program Studi Spesialis Perio FKG 4, di mana spesialis perio itu menangani kasus-kasus di bidang periodontal, terutama kasus periodontal yang advance. Kasus periodontal yang advance biasanya sudah terdapat kegoyangan pada giginya karena kerusakan struktur tulang alveolar. Pada kasus di mana terjadi kegoyangan, maka gigi tersebut harus diimobilisasi atau difiksasi supaya pada saat fungsi gigi tersebut berdiri dengan stabil. Perawatan splinting ini sifatnya hanya perawatan penunjang. Jadi
Perio sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah bedah eliminasi pocket yang seringkali disebut bedah flap. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mendebridemen sumber infeksi yang ada pada permukaan akar, tulang, dan dinding pocket. Kemudian yang kedua adalah bedah regenerasi. Biasanya pada kasus di mana terjadi kerusakan tulang yang vertikal atau crater-like seperti kawah, biasanya pasien memerlukan tindakan grafting atau cangkok tulang. Selain itu juga ada regenerasi tulang dengan estetik gitu. Jadi biasanya pada kasus gigi anterior di mana terkait kasus estetik, maka bedah tulang bisa dikombinasikan dengan reposisi dari gingivanya yang sudah terlanjur turun ke arah permukaan akar, sehingga dengan dilakukan tindakan bedah flap, grafting tulang, dan dinaikannya gingiva yang sudah turun atau reseksi, maka pasien mendapatkan estetik yang kembali hampir seperti sedia kala. Bagi para sejawat dokter gigi, general practitioner atau spesialis lain yang menemui kasus di bidang perio yang memerlukan tindakan bedah periodontal, maka Anda sekalian bisa merujuknya ke RSGM FKG Unpad, bisa dilakukan tindakan perawatan baik di klinik eksekutif ataupun di klinik residen RSGM FKG Unpad. Dan bagi masyarakat yang memerlukan perawatan gusi, maka Anda dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Unpad untuk mendapatkan perawatan yang adekuat sebagaimana mestinya. Saya, Kepala Departemen Periodonsia FKG Unpad. Kami bagian Departemen Periodonsia FKG Unpad memiliki 15 orang dosen yang terdiri dari 10 orang dosen sebagai konsultan dan 5 orang dosen sebagai staf ahli. Kami 14 orang dosen di bagian Departemen Periodonsia FKG Unpad semuanya sudah spesialis periodonsia. Dan kemudian kami mempunyai tugas di instalasi periodonsia RSGM FKG Unpad, yaitu tridharma perguruan tinggi. Pertama yaitu pendidikan, dan kemudian kedua yaitu mengenai penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengenai pendidikan, selain kami bertugas pendidikan, yaitu membimbing para mahasiswa baik spesialis periodonsia ataupun koas, kami juga mempunyai salah satunya mempunyai tugas di dalam pelayanan, di dalam perawatan di instalasi periodonsia RSGM. Kemudian dalam hal mengenai penelitian, kami dituntut melakukan penelitian karena kami harus menulis dalam bentuk output ke dalam jurnal. Penelitian ini didanai oleh Unpad dan juga ada yang didanai oleh Kemenristek Dikti. Itulah tugas kami sebagai dosen. Jadi tidak hanya sebagai pendidikan dan juga salah satunya perawatan, tapi juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tim Humas yang sudah memutarkan profil departemen dan juga prodi spesialis perio. Itu diambilnya sebetulnya itu sebelum pandemi ya, jadi videonya.
Ya, saya lanjutkan mungkin sekilas menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan kami di Prodi Spesialis Perio. Saya izin share screen. Ya, apa sudah terlihat? Sudah ya dok, sudah jelas sekali. Ya. Dokter sekalian mungkin sudah terlihat ya dok? Sudah. Ya, terima kasih dok. Ya, sebentar. Ini ya, kami dari program studi spesialis perio dan SIA FPG UNPAD, seperti yang tadi sudah dipaparkan dalam profil program studi, ya, kami memiliki sebetulnya program pendidikan perio Dokter Gigi Spesialis Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UNPAD mulai penyelenggaraannya pada tahun 1999. Ya, kami sudah terakreditasi dalam PTKes. Kalau kita lihat rata-rata kelulusan dari mahasiswa itu cukup baik, ya, sesuai dengan masa studi. Ya. Kemudian lulusan atau alumni PPDGS Perio sampai saat ini sudah cukup banyak dan sudah berada di berbagai pulau di Indonesia, menyebar di berbagai pulau Indonesia. Kemudian lulusan kami juga sudah menjadi para pejabat mungkin ya kalau di daerah. Ada yang menjadi wakil dekan, kemudian direktur rumah sakit, wakil direktur RSGM, kemudian para praktisi di rumah sakit swasta, rumah sakit RSUD dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini struktur di departemen atau di program studi spesialis perio, ya, saya sendiri sebagai ketua prodi saat ini semenjak tahun 2021. Kemudian ada Dr. Ira sebagai sekretaris program studi spesialis perio, kemudian dosen-dosen pengampu atau dosen-dosen staf di prodi perio ini juga sebagian besar tadi sudah dijelaskan sudah memiliki kualifikasi konsultan. Ya. Selanjutnya tentang visi PPDGS, yaitu menjadi program pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia yang unggul di bidang bedah periodontal, regeneratif dan estetik secara akademik, profesional, yang berwawasan global serta bertaraf internasional pada tahun 2026. Ini menjadi visi dari program studi kami. Ya, selanjutnya tentang misi. Di sini ada beberapa poin yang tercantum dalam misi kami, yaitu misalnya mendidik peserta didik untuk menjadi dokter gigi spesialis periodonsia yang beretika, jujur, disiplin, terbuka, berakhlak baik, yang berakar pada sosial budaya Indonesia dan berwawasan global. Kemudian juga menjadi peserta didik untuk menjadi dokter gigi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, yang mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi periodonsia khususnya di bidang bedah periodontal, regeneratif dan estetik. Ya. Ini beberapa misi. Selanjutnya juga ada misi yang lain, ya, mungkin tidak usah saya bacakan semuanya. Selanjutnya profil lulusan. Ya, profil lulusan di program studi spesialis perio itu yang pertama adalah profesional. Ya. Profesional artinya dia bisa menjalankan profesinya
di bidang khususnya di bidang perawatan penyakit periodontal. Kemudian selain itu bisa sebagai pemimpin dan manajer, kemudian pengajar dan juga peneliti, dan menjadi kreator dan inovator. Ini kalau kita lihat dari profil ini, kita cukup bangga karena tadi beberapa lulusan kami memang sepertinya sudah sesuai dengan profil yang kami buat. Ya, ada sebagai dosen, kemudian peneliti, sebagai manajer, profesional, dan lain sebagainya. Kemudian tentang jenis-jenis pembelajaran, ya pada saat ini mungkin kita menggunakan teknik pembelajaran hibrid, ya. Jadi ada yang online dan juga beberapa kegiatan kita lakukan luring, ya. Berbagai jenis pembelajaran seperti diskusi, kasus, kemudian jurnal reading, kemudian skill lab, dan kegiatan klinik, ya, kegiatan klinik yang dilakukan secara luring. Kemudian selanjutnya mengenai SKS, ya. Jadi program pendidikan dokter gigi spesialis periodonsia. Ini beban SKS-nya 59 SKS, ya, lama studi 5 semester sampai 7 semester. Kemudian biaya perkuliahan mungkin bisa dilihat dari laman pengumuman SMUP, ya. Itu mungkin ada di situ jelas perinciannya. Selanjutnya ini adalah mata ajar yang diajarkan, ya. Ada semester 1 sampai semester 5. Sini semester awal kita biasanya pengantar dengan ilmu kedokteran gigi dasar dan juga pengantar mengenai teori tentang penyakit periodontal. Kemudian semester 2 ini ada mata kuliahnya sudah mulai ada skill lab. Mohon izin Dokter Agus. Ya. Mohon izin untuk menyela, untuk diperbesar bisa Dok? Oh iya, sebentar. Ya. Terima kasih. Mohon maaf ya Dok. Ya. Tampaknya ini di sini agak error, ya. Belum bisa. Mohon maaf kayaknya. Bentar. Papa lanjut aja Kang Agus. Ya. Ya. Sudah cukup jelas, mungkin dokter yang lain bisa melihat ya Dok ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik, kemudian di semester selanjutnya juga ini ada keterampilan klinik perio lanjutan, kemudian ada pendalaman kasus, kemudian ada kegiatan mendidik. Nah, ini juga menjadi mata kuliah yang harus diikuti. Semester selanjutnya juga sama, ini sudah ada pemetaannya, ya. Semakin semesternya bertambah, mungkin kegiatan kliniknya yang semakin besar di situ, ya. Oke. Selanjutnya tentang requirement, ya. Di sini ada requirement klinik dan juga mungkin ada seminar dan keterampilan, ya. Ada beberapa requirement klinik yang atau menjadi yang harus dikerjakan, ya, menjadi syarat untuk kelulusan, seperti perawatan splinting, kemudian tindakan yang lainnya, tindakan bedah, ada gigi pektomi, bedah flap, bone graft, gingival graft, kemudian dan lain sebagainya. Ada protesa periodontal dan juga implan yang menjadi requirement klinik kita. Selama ini pemenuhan kasus dalam 3 tahun terakhir cukup baik, ya, cukup baik. Artinya
kita melihat dari requirement yang bisa dikerjakan, requirement ini bisa terpenuhi sesuai dengan kompetensi yang diharuskan oleh kolegium dan juga sesuai dengan masa studinya. Ya. Selama ini pemenuhannya cukup baik untuk kasus-kasus yang menjadi requirement klinik mahasiswa PPDGS period. Ini beberapa contoh tindakan perawatan yang kita lakukan. Tentu ada perawatan perio non bedah dan juga bedah, ya. Ada ini salah satu perawatan yang kami lakukan di klinik. Juga ini juga sama. Ada yang tentang estetik, kemudian ada yang tentang bedah regeneratif. Ya. Jadi fokus kami di sini adalah tentang unggulannya adalah tentang bedah regeneratif dan implan. Selanjutnya mengenai persyaratan umum mungkin bisa dilihat sama yang calon PPDGS, ya, bisa dilihat di laman yang resmi, ya. Di situ sudah tercantum jelas persyaratan-persyaratan apa yang harus dimiliki, ya, atau harus dipenuhi. Tapi mungkin kalau dari kami selain tadi persyaratan-persyaratan yang tadi, memang ada tes tertulis dan tes keterampilan motorik yang kami lakukan, ya. Nah, di situ yang kami lakukan di prodi. Selanjutnya ini tentang kriteria penilaian, ya. Penilaian mungkin akan alurnya kita ajukan kepada universitas, ya, untuk melihat hasil dari tes yang dilakukan. Kemudian untuk beasiswa selama ini dalam beberapa tahun terakhir ini mahasiswa PPDGS Perio ini ada yang mendapatkan atau berasal dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan, juga Kemenkes, ya. Di kami ini sudah ada residen yang mendapatkan beasiswa Kemenhan dan Kemenkes. Selanjutnya tentang kerjasama, ya. Kerjasama kami juga sudah melakukan kerjasama dengan khususnya di sini Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pagelaran 4, kemudian juga ada Rumah Sakit Ladogi, Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Pangandaran, dan juga Al Ihsan, ya, untuk pendidikan dan untuk pengabdian, ya. Mungkin ke depan kita akan mencoba kerjasama dengan rumah sakit lainnya yang untuk tridharma untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ini tentang kurikulum yang tadi, ya, besaran SKS-nya, semester 1, semester 2, berapa SKS, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses kegiatan belajar dan mengajar, ya. Kami menggunakan proses metode pembelajaran belajar atau student center learning, ya, yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kualitas belajar mandiri. Ya, jadi dalam proses pembelajaran kami mengutamakan untuk mahasiswa atau residen itu untuk aktif, ya, untuk aktif dengan bimbingan dari para dosen pengampu yang berada di departemen di prodi spesialis perio. Ini adalah fasilitas, mungkin ini umum saja, ya. Kami memang mempunyai klinik, kemudian juga ada ruang bedah, ya, ada ruang residen, skile, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan, misalnya adalah kegiatan skill lab di kampus,
kemudian juga ada apa? Ada kegiatan-kegiatan yang lainnya di klinik. Kemudian juga senantiasa juga kami juga mendorong untuk para residen ini untuk meningkatkan atau keterampilannya dengan mengikuti course yang ada, baik di nasional ataupun di yang diadakan di internasional yang cukup menarik menurut kita. Ya. Kemudian juga ada kegiatan proses belajar mengajar, ada kuliah pakar yang ini yang sudah kami lakukan dengan beberapa pakar dari dalam dan juga dari luar negeri. Selanjutnya tentang hibah penelitian, dalam 2 tahun terakhir ini kami mendapatkan hibah penelitian dari Ristek Dikti, hibah LPDP, Rispro LPDP, dan juga ada kolaborasi riset internasional. Ya, ini dengan University of Catania, Italia. Nah, dengan mendapatkan hibah ini, kita berharap bahwa akan membantu mahasiswa PPDGS untuk menyelesaikan karya ilmiah akhirnya. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, memang mahasiswa atau PPDGS Perio ya mendapatkan atau mendapat bantuan untuk menyelesaikan karya ilmiah akhirnya berupa tesis atau karya ilmiah akhir. Sehingga ini diharapkan bisa memberi bantuan yang cukup ya untuk para residen. Ini roadmap penelitian prodi kami ya. Di sini ada tentang material regeneratif dan implan dental ya. Kami fokus pada material regeneratif dan implan. Berbagai penelitian sudah kami lakukan khususnya mengenai implan dan juga bahan regeneratif seperti yang tadi dijelaskan mendapatkan hibah-hibah di 2 tahun terakhir ini. Kemudian nah ini beberapa penelitian yang sudah kami lakukan dan juga kami bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah ya seperti BPPT, kemudian juga universitas yang lain seperti farmasi dari ITB, kemudian dari Batan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan atau untuk melakukan penelitian, dan ini juga menjadi karya ilmiah akhir atau tesis mahasiswa PPDGS. Selanjutnya, selain kegiatan pembelajaran dan juga penelitian, di sini juga dalam mahasiswa atau residen kami juga ikut serta dalam seminar nasional dan internasional, menjadi pembicara di berbagai seminar ya seperti yang sudah kami lakukan. Ini biasanya kami rutin untuk mengikuti APSP ya, Asian Pacific Society of Periodontology. Ya, ini salah satu foto kegiatan yang kami sudah lakukan. Kemudian selain itu juga kita sering melakukan PPM ya, kemudian pada masyarakat yang kami lakukan, dan juga beberapa kegiatan yang lain yang mendukung pembelajaran dari mahasiswa atau dari residen PPDGS Perio. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Dr. Ninit, Dr. Diah Nindita ya. Enggak. Baik, terima kasih Dr. Agus, Dr. Ira. Sungguh pemaparan yang luar biasa ya dok ya. Tadi yang terakhir itu yang sungguh sangat dirindukan, rame-rame ngariung kemana, ngabring kemana ya dok ya.
sayang kita sekarang sedang terkendala dengan pandemi. Ya, mungkin sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan kepada dokter sekalian bila ingin bertanya ya, bisa melalui fitur raise hand ya, kemudian menanyakan langsung, atau mungkin apabila terdapat keterbatasan bisa melalui chat. Kalau saya lihat di chat sudah banyak, tapi ini sudah ada yang raise hand ya. Dr. Angela Putri Bunga. Mungkin saya persilahkan dulu Dr. Angela ya, sambil saya lihat yang di chatnya. Silahkan Dr. Angela. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang dokter. Saya ingin bertanya dok, untuk lama studinya tadi kan disampaikan kurang lebih 5-7 semester ya dokter ya. Untuk 2 semester dari 5 ke 7 itu kira-kira bagaimana dok maksudnya? Apakah ada yang mempengaruhi atau sifatnya tidak wajib atau bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk seleksi masuknya kira-kira yang diprioritaskan atau yang dilihat itu apa ya dok? Misalkan ada peserta ujian masuk yang nilainya sama begitu ya dok. Kalau saya lihat dari paparan di PPDGS Bedah Mulut tadi, mungkin dilihat dari ujian psikotesnya mana yang lebih unggul. Kemudian ada lagi tadi dari KGA, kalau tidak salah dilihat dari dana filantropinya. Nah, kira-kira dari periodonsia bagaimana ya dok? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Dokter Angela, ya mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya, nanti mungkin dari Dokter Ira kalau ada tambahan. Di sini memang di batas semester ya, itu memang kami 5 semester, tetapi biasanya kan ada kompensasi ya untuk lulusan itu, sehingga tambahan itu adalah misalnya untuk sesuai dengan masa studinya ya. Biasanya sih kita tepat waktu 5 semester, tetapi kalaupun mungkin ada ketertinggalan, biasanya tidak lebih dalam 1 atau 2 semester. Begitulah, gitu ya Dokter Angela. Kemudian untuk tadi kalau prosentase agak susah kami menjelaskannya ya, tapi dari ujian-ujian tersebut memang kita perhatikan dari berbagai hasil tes, kemudian juga tadi ada hal yang lainnya, dan itu ada syarat minimalnya memang yang sudah ditentukan oleh Unpad ya. Ada syarat minimal misalnya tadi kan nilai ujian apa itu harus lebih dari berapa. Nah, itu mungkin nilai-nilai itu memang kita perhatikan. Ya, selama ini mungkin begitu yang kami lakukan. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ira. Baik, terima kasih Dr. Agus, Ananda Angela. Jadi tadi Dr. Agus sudah menjelaskan bahwa betul kisaran masa studi di program spesialis periodonsia FKG Unpad adalah 5-7 semester, ya, tidak boleh dari 7 semester. Tetapi Dr. Agus juga tadi menjelaskan bahwa rata-rata kelulusan kita 99% tepat waktu. Ya. Ada 1-2 kasus yang molor lebih dari kurikulum 5 semester, itu disebabkan karena berbagai kendala pribadi yang akhirnya juga bisa diselesaikan dengan baik. Begitu kira-kira ya. Jadi diupayakan harus tepat waktu. Akan kita bantu Anda sekalian untuk bisa mengerjakan seluruh tugas requirement yang dibebankan, ya, termasuk nanti penelitian yang berkaitan dengan tesis Ananda sekalian. Begitu ya. Nah, kemudian mengenai tata cara seleksinya. Baku tadi Dr. Agus sudah menerangkan, ya. Tetapi tentu saja banyak aspek yang harus dipertimbangkan, ya. Hampir tidak pernah seseorang calon peserta mempunyai nilai yang sama, ya. Tetapi bahwa aspek pengetahuan dasar yang pertama harus lulus passing grade tentu saja. Kemudian dari aspek psikologis
Anda harus memenuhi kriteria bahwa memang Anda dianggap mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran di PPDGS spesialis perio, ya. Kemudian itu berkaitan dengan attitude selama pendidikan, ya. Hal-hal lainnya saya kira itu menjadi suatu kebijakan atau wewenang dari setiap prodi untuk menentukan Anda sekalian lulus atau tidak. Begitu ya. Jadi yang secara umum tadi, tetapi calon peserta yang mempunyai nilai tertinggi itu yang mempunyai hak untuk bisa duduk sebagai residen perio. Jadi aspek nilainya banyak sekali, termasuk attitude, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan melengkapi keterangan Kepala Departemen Dr. Agus. Enggak, Nini. Ya, baik. Jadi mungkin maksudnya begini ya, Dokter Agus, Dokter. Halo, Nini. Ya, Dok, suara saya cukup jelas, Dok? Ya, jadi mungkin maksudnya adalah pendidikan di PPDGS Perio ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 semester paling cepat dan paling lama mungkin 7 semester ya, Dok ya? Gitu, Dok? Ya, betul. Betul. Ya, benar ya. Jadi tapi kami selalu berusaha membantu untuk tepat waktu ya, Dokter Ira ya. Hampir sebagian besar tepat waktu. 99%. Ya, benar. Nah, mungkin ini menjawab juga pertanyaan di chat oleh Dokter Yuli ya, yang menanyakan apa saja yang mempengaruhi lama studi 5-7 semester. Tadi secara garis besar mungkin sudah dijawab oleh Dokter Agus dan Dokter Ira ya, Dok ya. Dokter Yuli. Apakah sudah cukup menjawab juga untuk Dokter Yuli dan Dokter Angela ya? Ya, sepertinya sama pertanyaannya, Dokter Indita. Ya, sama. Jadi, terima kasih Dokter sudah menjawab. Ya, sama-sama Dok. Ya. Kemudian berikutnya mungkin ada yang raise hand lagi atau tidak ya? Kalau tidak saya bacakan dari chat dulu ya, Dok ya. Jadi ini pertanyaan dari Dokter Tiara Dita, Dokter Tiara Dita dari Bandar Lampung. Terima kasih Dok, sudah jauh-jauh bergabung ya. Ingin menanyakan untuk TKBA dan TKBI, apakah harus dilakukan berapa lama sebelum pendaftarannya ya Dok? Terima kasih atas informasinya. Silakan Dokter Agus dan Dokter Ira. Untuk TKBI dan TKBA, kira-kira dilakukannya berapa lama sebelum pendaftaran? Ya, Dokter Ira, enggak? Ya, terima kasih Dokter Nini. Jadi saran saya, Ananda Tiara ya? Ya, Dokter. Iya, Dokter, benar Dokter. Jadi saran saya, persyaratan itu sebaiknya dipersiapkan jauh hari sebelum pendaftaran, ya. Karena sarana prasarana untuk ujian TKDA dan TKBI tersebut selalu ada dimanapun, ya. Tapi sebaiknya kalau memang bisa di institusi pendidikan yang tentu resmi, kalau bisa di Unpad, ya gitu. Jadi pada saat dibuka pendaftaran, ya kalau saat dibuka pendaftaran dan Anda harus menyertakan persyaratan yang diminta, jadi Ananda sudah siap semuanya. Gitu. Jangan sampai terlambat. Persiapkan jauh-jauh hari supaya nanti tidak kerepotan pada akhir-akhir masa pendaftaran. Kira-kira demikian. Ya kan banyak sarananya yang bisa Anda ikuti. Ya. Baik Dokter, saya izin bertanya lagi boleh Dokter? Boleh. Maka, silakan Dok. Kemudian apakah ada waktu maksimalnya ya Dok untuk dilakukannya TKBA dan TKBI itu Dok? Apakah ada batas waktunya berlakunya hasil itu? Ya, sebaiknya memang sesaat sebelum tiap pendaftaran di tiap prodi dimulai. Jadi misalnya nanti pendaftarannya di bulan September tanggal 10 sudah mulai dibuka. Sebelum itu Anda harus sudah mempunyai TKBA dan TKBI sertifikatnya ya. Kemudian jangan terlalu lama karena mungkin nanti akan dianggap kedaluarsa nantinya. Begitu. Ya, mungkin 3-4 bulan sebelumnya paling telat gitu. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya, Dokter. Ya, mangga. Ya, selamat siang, Dok.
Terima kasih Dokter Tiara. Dokter Agus mau menambahkan mungkin Dok untuk informasi ini? Ya, memang tadi sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari ya, Tiara ya. Kemudian kalau memang sudah ada penjadwalan lebih awal untuk tes ini, mungkin Tiara bisa mengikuti di awal sehingga nanti kalau ada perbaikan ataupun mungkin ada ini bisa diperbaiki, tampaknya seperti itu ya. Nah, jadi dipersiapkan dari awal itu akan sangat lebih baik seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ira. Ya, terima kasih. Dokter, terima kasih banyak Dr. Agus, Ya. Dr. Ira. Ya, baik Dr. Tiara, untuk penjelasan ya dari Dr. Ira dan Dr. Agus, mungkin salah satu yang ditambahkan, mohon untuk rajin melihat di website SMUK ya, karena di situ biasanya akan ada jadwal untuk TKDA dan TKBI juga ada online-nya sekarang. Silakan rajin-rajin saja Dok, supaya tidak ketinggalan nantinya ya. Begitu ya Dok. Baik, ya. Terima kasih Dokter Dia. Ya, sama-sama Dok. Terima kasih. Selanjutnya mungkin di kolom chat masih ada pertanyaan ya Dok. Ini dari Dokter Putu Aris, jauh-jauh dari Bali ya. Mohon izin informasi untuk batas usia pendaftaran PPDGS periodonsia berapa ya Dok ya? Mungkin bisa disampaikan Dokter Agus dan Dokter Ira, silahkan. Ya, sejauh ini kami tidak mencantumkan persyaratan batas usia ya di ketentuan atau persyaratan. Jadi untuk perio tampaknya tidak ada ya, Dr. Ira ya. Betul. Mungkin ya. Ya, jadi memang studi spesialis periodonsia masih memberikan kesempatan untuk Ananda sekalian yang baru lulus sekalipun tanpa pengalaman kerja, juga memberikan fasilitas kesempatan untuk Ananda sekalian yang memang mungkin sampai batas waktu tertentu agak lama belum mendapatkan kesempatan belajar. Ya, jadi tidak ada batasan usia untuk prodi spesialis perio. Begitu kira-kira. Ya, baik. Mungkin ini pertanyaannya juga menjawab selain Dokter Putu Aris, Dokter Fitrah M ya juga bertanya kira-kira berapa batas pendaftaran umurnya ya. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya, jadi tidak ada pembatasan umur untuk diterima sebagai calon PPDGS periodonsia ya Dok ya. Ya. Mungkin batasannya adalah sehat lahir dan batin ya Dok ya. Ikuti pendidikan dokter gigi spesialis ya Dok ya. Ya, asal lulus ujiannya aja saja. Benar, dan lulus ujian. Mungkin begitu Dokter Putu Aris dan Dokter Fitrah M ya. Iya Dok, makasih Cukup menjawab Dokter. Dok. Makasih Ya. Dokter. Terima kasih jauh-jauh dari Bali. Ya, berikutnya mungkin dari Dokter Lailatul Mubaroh. Jadi ditanyakan bahwa kapan pendaftaran PPDGS online akan dibuka, Dok? Kemudian mungkin untuk persiapan berkas-berkasnya begitu ya, Dokter Lailatul? Ya, mungkin pertanyaan kapan mau dibuka untuk pendaftaran calon PPDGS Perio, sudah tidak sabar sepertinya untuk mendaftar PPDGS Perio. Biasanya ada di laman itu ya, laman resmi pengumuman ya. Biasanya ada pengumuman juga. Mungkin nanti harus melihat sering melihat websitenya untuk pengumuman. Kami belum tahu karena belum ada surat resmi mungkin dari pimpinan mengenai jadwal. Ya, jadi nanti mungkin melihat dari laman resmi yang bisa dilihat sama peserta ataupun calon PPDGS. Ya. Mungkin itu ya. Betul. Jadi selama ini kalau misalnya memang tidak berubah, biasanya nanti dibuka dimulai bulan Mei biasanya. Tetapi kepastiannya dari universitas belum ada, tanggalnya bisa maju dan mundur ya. Betul, seperti kata Dr. Agus tadi, jadi sering-sering lihat website Unpad
supaya nanti Anda tidak ketinggalan. Kalau memang Ananda Lailatul berminat, persiapkan dari sekarang persyaratannya, belajar yang optimal, boleh tanya-tanya sama senior yang sudah ada di sini, residen, barangkali ada yang kenal, kira-kira seperti apa gambaran testingnya, ya, kemudian nanti kisi-kisi dan sebagainya mungkin bisa ditanyakan, tidak masalah. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, begitu Dokter Lailatul. Bisa cukup menjawab ya, Dok. Jadi mungkin dipersiapkan berkas-berkasnya dahulu. Jadi nanti begitu di SMUP sudah dibuka langsung cus daftar ya, Dok ya. Ya. Iya. Berarti berkas-berkasnya itu sama dengan tahun kemarin, Dok. Biasanya iya ya, Dok ya. Betul. Persyaratannya itu relatif sama. Relatif sama, betul. Baik. Ya, cukup menjawab ya, Dokter Lailatul. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya mungkin dari Dokter Mus Yulianti Mustari, ya, Dok, mohon izin bertanya, bolehkah mahasiswa PPDGS Unpad menggunakan niqab atau cadar? Mohon untuk dijawab Dokter Agus dan Dokter Ira, silahkan. Dokter Agus gimana? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Pertanyaan atau mungkin nanti bisa dijawab secara pribadi mungkin ya, Dok ya. Nggak apa-apa. Dari siapa ya? Dari Dokter Mus Yulianti Mustari, Dok. Jadi nggak apa-apa ya, Dok. Nggak apa-apa, saya mencoba menjawab ya. Jadi untuk Ananda Mus ya, memang cara berpakaian tiap individu yang dikaitkan dengan aspek keagamaan itu memang hak seseorang. Ya, pada prinsipnya kami di PPDGS Perio, insya Allah tidak melarang calon peserta yang menggunakan cadar. Tapi saya tidak tahu apakah kebijakan di kami ini diizinkan oleh dekanat, ya, fakultas atau universitas. Kalau sekiranya universitas menyatakan lain atau fakultas menyatakan lain, itu di luar kewenangan kami tentu saja. Tapi pada prinsipnya kami di PPDGS Perio FKG Unpad tidak keberatan kalau sekiranya ada calon peserta yang menggunakan cadar. Kira-kira demikian. Ya, setuju. Ya, berikutnya mungkin ada yang raise hand, Dokter Ira Citra, ya, Dok? Iya, Dok. Ya. Sebelumnya mungkin Dokter Yulianti bisa menerima jawabannya, Dok, ya. Jadi nanti dari Kaprodi, dari PPDGS Perio mengizinkan, tapi kebijakannya tetap mengikuti dari FKG Unpad. Begitu ya, Dok, ya? Ya, dan universitas. Dokter Ira Citra, boleh silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih kesempatannya. Dokter, mohon izin, kalau untuk tesnya itu akan ada tes keterampilan motorik ya, Dok, ya? Itu seperti apa? Keterampilan motorik itu. Kemudian yang kedua, untuk referensi, Dokter, apakah referensi itu yang mereferensikannya itu harus dari dosen Perio juga, misal ya, Dok, ya? Misal saya minta nih ke Dokter Ira Komara gitu ya. Nggak boleh. Yang kita sama-sama Ira nih, Dok, ya. Atau misalnya boleh dari referensinya dari dokter yang bukan dari bagian Perio. Hatur nuhun, Dokter, mangga. Agus, mangga. Ya, mangga. Tadi yang pertama apa ya, Dokter Dia? Jadi yang pertama tadi, apakah referensinya boleh dari dokter gigi di luar Perio, Dok, atau harus dari Perio? Misalnya tadi namanya sama, kembaran dengan Dokter Ira, merekomendasikan Dokter Ira lagi, begitu, Dok? Ya. Baik. Yang kalau untuk rekomendasi boleh sebetulnya boleh dari dosen ataupun mungkin yang mengenal sangat dekat dengan Dokter Ira ya pada saat menjadi mahasiswa, ataupun mungkin dari sejawat kami yang ada di prodi, kalau di prodi Perio, kalau memang Dokter Ira dari FKG Unpad. Tapi juga boleh dari dosen-dosen, misalnya kalau dari luar Unpad kebetulan alumni sana, ya mungkin bisa saja meminta rekomendasi dari dosen-dosennya.
Yang penting dosen tersebut mengenal betul yang bersangkutan. Ya. Tapi biasanya untuk Kaprodi dan Sekprodi itu tidak bisa dimintakan rekomendasi biasanya. Jadi mungkin saya atau Dokter Ira itu begitu ya, Dokter Ira ya, kalau tidak salah. Betul. Jadi kira-kira begini, Ananda Ira ya. Jadi referensi itu tidak boleh diminta kepada pejabat di prodi setempat, ya, Kadep atau Kaprodi. Ya, jadi saya sama Dr. Agus memang tidak boleh. Boleh, tadi Dr. Agus bilang dari pembimbing skripsi, dari dosen wali, ya, dan lain-lain yang mengenal Anda. Nah, untuk Anda sekalian yang di luar Unpad, tentu saja tidak akan mengenal dosen-dosen yang di Unpad, ya. Anda tidak perlu jauh-jauh hadir ke Bandung. Anda minta rekomendasi sama dari dokter pembimbing skripsinya, dari dosen walinya, atau kalau tidak memungkinkan dari pembantu dekan atau dari padekannya sekalian. Kalau Ananda yang tugas belajar dari angkatan, rekomendasi sama seperti tadi. Dari institusi lulusan Anda boleh, termasuk dari komandan Anda yang mengenal Anda secara pribadi. Begitu kira-kira ya. Jadi baik, jadi intinya adalah yang mengenal calon PPDGS ya Dokter ya. Dokter Agus. Mungkin ini Mas tanya lagi sudah di satu lagi yang tes itu Dok, Dokter dia yang tes tes keterampilan. Baik. Jadi ya terlupa ini karena sudah di warning dari jangan minta bocoran. Tapi tes keterampilan klinik memang ada, tentu yang berkaitan dengan motorik halus di bidang perio. Nanti Anda ada yang diminta untuk insisi, eksisi, jahit, bikin sesuatu yang sifatnya menunjukkan keterampilan motorik Anda, atau hal-hal yang lainnya, bisa saja, ya. Karena seperti tadi diterangkan oleh Dr. Agus bahwa di bidang perio itu ada perawatan dasar, skilling, root planning, ada perawatan yang bedah ringan dan bedah yang spesifik, regeneratif ya. Jadi biasanya yang merupakan dasar keterampilan yang berkaitan dengan periodonsianya, begitu. Begitulah kira-kira ya. Jadi persiapkan dari sekarang latihan apapun itu yang menurut Anda memang mempunyai kaitannya dengan aspek-aspek di bidang perio. Gitu kira-kira. Ya. Mungkin begitu Dokter Ira ya. Dokter Ira Citra ya maksud saya karena sama-sama Dokter Ira menjawab pertanyaan Dokter Ira Citra. Masih ada 3 lagi pertanyaan tetapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti kami akan jawab lewat kolom chat ya Dok ya. Karena kasihan nanti kalau mau dari prodi lainnya. Mungkin begitu ya Dokter Agus dan Dokter Ira. Kita Dokter akan Ninit, jawab di kolom chat ya. Dokter Ninit saya minta waktu sebentar ini ya. Jadi selain yang diterangkan oleh Dokter Agus tadi bahwa kami di prodi perio seperti yang sudah disebutkan, kami mempunyai beberapa alat yang cukup canggih ya, yang bisa menjadi juga nanti kelebihan kita di PPDGS Perio FKG Unpad. Jadi dikaitkan dengan penelitian implan ya, kita tim Perio FKG Unpad ini sedang dalam proses membuat suatu implan merah putih ya, yang harapannya nanti implan ini bisa diproduksi di tahun 2024 barangkali ya, 2023 penelitiannya selesai. Harapannya nanti implan yang kita buatan Indonesia, periodontia FKG Unpad ini, implan merah putih disebutnya, bisa diharapkan dipasarkan di Indonesia dengan dukungan dari BRIN dan instansi lain, tentu Kemenkes dan lain sebagainya. Ya, nah, dikaitkan dengan penelitian implan ini, kami mempunyai alat-alat yang
cukup canggih, yang mana mungkin 1-2 tahun ke depan akan digunakan juga di proses pendidikan di spesialis perio Unpad. Alat tersebut berupa 3D Immedit 500, jadi berupa alat yang sangat canggih dengan harga yang sangat mahal, kurang lebih 320 juta, untuk processing implan, di mana nanti Anda tidak perlu lagi melakukan pencetakan dan sebagainya. Ya, jadi hanya dimonitor dengan alat tersebut, kemudian dikirim ke laboratorium, dihasilkan sesuatu output implan yang jadi nantinya. Jadi meng-cut proses klasik yang selama ini dilakukan. Kemudian juga tentu mempunyai laptop head-nya, harganya juga cukup mahal, ya, sekitar 150 juta. Itu yang untuk menunjang 3D Immedit 500 ini. Kemudian kita juga mempunyai alat-alat bedah seperti piezotom, ya, kemudian kit implan dari Dentium, dari Ostem, dari Straumann. Kemudian juga kita mempunyai Surgical Pro, motor implan. Kemudian juga kita mempunyai alat bedah mikro beserta dengan loop-nya. Sebentar lagi ini yang akan dibeli. Jadi untuk menunjang bedah mikro yang sesuai dengan harapan kita sebagai pioneer di bidang bedah regenerasi dan estetik. Begitu kira-kira infonya. Jadi semoga nanti apabila Anda sudah mulai jadi peserta PPDGS di 2022, pada saat Anda masuk klinik, alat-alat ini semoga sudah bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran Anda dan merupakan unggulan dari Prodi Perio FKG Unpad. Itu informasi yang ingin saya sampaikan barangkali. Selain Jadi, itu juga, alat di PPDGS sudah cukup canggih sekali ya Dokter Ira ya. Jadi jangan khawatir untuk bergabung di PPDGS Periodontia karena kami menyediakan alat-alat yang terkini dan canggih. Selain itu juga mungkin bantuan hibah bisa memfasilitasi penelitian nanti. PPDGS Perio ya Dokter Ira ya. Ya, satu ya, lagi. Secara garis besar ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan dengan Dokter Agus melalui pioneernya Dr. Amalia, kita bisa bekerja sama dengan Catania University, ya, di mana kita juga mendapatkan fasilitas yang cukup banyak, yang cukup canggih, ya, berupa kamera intraoral untuk bisa memfoto plak dental, ya, yang analisisnya bisa dilakukan dengan alat-alat canggih yang lain, yaitu Vitashield Spectrophotometer, ya, untuk juga mengukur kadar CO2 dari daerah rongga mulut, kemudian juga Kocek Pro dan lain-lain sebagainya. Jadi alat-alat yang canggih ini alhamdulillah kita bisa didapatkan oleh Departemen Perio berkat kerjasama dengan berbagai instansi dan dalam dan luar negeri. Terima kasih, Mangga. Ya, baik, terima kasih Dokter Ira. Mungkin waktunya sudah molor sekali, mohon maaf untuk sesi berikutnya ya Dok. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kami jawab secara pribadi ya Dok ya di chat. Atas segala kesalahan atau kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Agus Susanto dan Dr. Ira Komara sebagai narasumber dan juga Humas FKG Unpad dan staf DK atas kesempatan yang diberikan pada kami Prodi PPDGS Periodontia. Untuk menghemat waktu kami kembalikan ke MC Ibu Reni Setiawati, silahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Diah Nindita yang telah memandu diskusi pada sesi ini. Dan juga terima kasih kepada Dr. Agus dan Dr. Ira Komara yang telah memaparkan dari program spesialis periodontia. Baiklah. Untuk pemaparan program PPDGS selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya yaitu Ibu Siti Mariam. Mangga Ibu Siti Mariam, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Reni.